James Alan Hetfield lahir di California pada tahun 1963. Di luar, ia tampak seperti anak laki-laki biasa, tumbuh di pinggiran kota, bermain dengan teman sebaya, dan sesekali melihat ayahnya mengajar matematika. Tapi di dalam rumahnya ada dunia yang sangat berbeda. Keluarganya memegang teguh kepercayaan Christian Science, ajaran yang menolak intervensi medis konvensional dan menyerahkan kesembuhan pada doa. Saat James masih muda, ibunya didiagnosa sakit serius, namun karena keyakinan mereka, pengobatan medis ditolak. Kehilangan sang ibu saat remaja bukan hanya pukulan emosional, tapi juga membuat Hetfield mempertanyakan banyak hal tentang iman, kehilangan, dan bagaimana dunia bekerja. Dari sinilah amarah dan pencarian identitas mulai tumbuh, tapi bukan di ruang bimbingan rohani, melainkan lewat gitar, amplifier, dan lagu-lagu rock. Di garasi kecil, dengan peralatan sederhana, James mencurahkan isi pikirannya ke dalam musik. Musik bukan cuma pelarian, ia menjadi tempat ia bisa mengatur ulang rasa sakit dan mengubahnya jadi suara yang mentah tapi jujur. Di tahun-tahun itu, lahirlah benih seorang musisi yang kelak tak hanya memimpin salah satu band metal terbesar di dunia, tapi juga menghadapi perjuangan pribadi yang tak pernah terlihat di atas panggung. Awal tahun 1980-an, Los Angeles menjadi rumah bagi gelombang baru musik keras. Tapi James Hetfield belum menemukan bentuknya. Ia sudah bermain di beberapa band, tapi belum ada yang benar-benar pas. Sampai suatu hari, ia melihat sebuah iklan kecil di koran baris lokal, The Recycler. Iklan itu berbunyi, drummer mencari musisi metal untuk formasi band, pengaruh Diamond Head, Tigers of Pantang, Iron Maiden. Nama di bawahnya, Lars Ulrich. Pertemuan dua remaja beda latar ini, Lars yang ambisius dan impulsif, James yang pendiam dan lebih fokus, menjadi titik awal dari sejarah yang tak pernah dibayangkan siapapun. Mereka mulai latihan di garasi kecil, menulis lagu dan merekam demo sederhana yang dikenal sebagai No Life Till Later. Tapi ada satu yang langsung menonjol, suara James. Berat, mentah, dan penuh tekanan. Bukan suara yang dilatih di studio mahal, tapi suara yang dibentuk dari amarah yang terpendam, kehilangan yang tak selesai, dan pencarian makna yang belum selesai. Dari sini, Metallica lahir. Bukan dari panggung megah atau label besar, tapi dari semangat bawah tanah dan kerja keras tanpa kompromi. Musik mereka tidak hanya cepat dan berat, tapi juga menyimpan narasi pribadi James yang tak selalu ia ceritakan langsung, kecuali lewat lagu. Tahun 1982, Metallica merekrut seorang basis muda bernama Cliff Burton. Cliff bukan sekadar pemain bass, ia adalah jantung artistik Metallica pada masa awal, membawa pengaruh klasik, pendekatan harmoni yang tak lazim, dan semangat bebas yang unik. Bagi James, Cliff adalah lebih dari sekedar rekan band. Ia mentor dalam eksplorasi musik dan teman yang mengisi ruang-ruang sunyi di balik maskulinitas panggung. Tapi pada tanggal 27 September tahun 1986, sebuah perjalanan tur di Swedia berubah menjadi kabar duka. Bus yang mereka tumpangi tergelincir di malam yang dingin. Cliff tak terselamatkan. Peristiwa itu bukan hanya kehilangan bagi band, tapi juga luka yang sulit dijelaskan bagi James Hetfield. Ia merasa kehilangan Cliff adalah momen di mana semua dinding emosional yang dibangunnya kembali runtuh. Tapi, seperti yang selalu ia lakukan, rasa sakit itu diolah menjadi karya. Album And Justice for All dan The Black Album menandai dua sisi berbeda dari Metallica. Satu keras, kompleks, dan penuh tekanan. Satu lagi lebih masif, rapih, dan
berorientasi pada publik luas. James di titik ini bukan hanya menjadi vokalis atau gitaris, ia menjadi pemimpin, mengatur arah kreatif, menulis lirik yang personal, dan perlahan mulai membuka lapisan-lapisan emosional lewat musik. Mungkin itu sebabnya, meski Metallica berubah dari waktu ke waktu, suara Hetfield tetap menjadi jangkar, karena ia menulis bukan dari permukaan, tapi dari luka yang dalam. Di atas panggung, James Hetfield selalu tampil kuat, suaranya berat, riffnya tajam, tatapannya seperti tak pernah gentar. Tapi di balik semua itu, ada hal yang lama disimpan, pergulatan batin, tekanan emosional, dan beban yang menumpuk selama bertahun-tahun. Sukses besar Metallica bukan tanpa konsekuensi, tur dunia tanpa henti, ekspektasi industri, kehilangan orang-orang terdekat, dan masa lalu yang tak pernah benar-benar selesai. Semua itu perlahan menjadi beban. Hetfield mulai kehilangan arah. Ia merasa asing dengan dirinya sendiri, bahkan dengan rekan-rekan band yang sudah ia anggap keluarga. Sampai akhirnya, tahun 2001, ia mengambil keputusan penting, berhenti sejenak dan mencari pertolongan. Proses rehabilitasi bukan hanya soal mengatasi ketergantungan, tapi tentang memahami kembali siapa dirinya. Ia kembali ke studio sebagai pribadi yang jujur, dan film dokumenter Some Kind of Monster menangkap sisi James Hetfield yang jarang dilihat publik. Rentan, marah, bingung, tapi perlahan pulih. Dalam sesi terapi terbuka bersama personil Metallica, ia belajar kembali berkomunikasi, bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia. Dan dari titik nadir itulah album Sad Anger lahir. Album yang tak pernah sempurna secara teknis, tapi mentah secara emosional. Bagi Hetfield, mungkin itulah album yang paling jujur ia buat. Karena di sana tidak ada topeng, yang ada hanya suara dari seseorang yang sedang mencoba berdamai. Setelah melewati badai, James Hetfield kembali ke panggung dengan versi dirinya yang lebih tenang, namun tak kalah kuat. Ia tidak lagi hanya menjadi wajah Metallica, ia menjadi pusat gravitasi emosional band ini. Di setiap konser, ia tidak hanya memainkan lagu lama, ia menghadirkan kisah panjang tentang perjuangan, kehilangan, pertumbuhan, dan harapan. Bersama Metallica, ia terus mengeksplorasi bentuk baru, seperti proyek SNM2, di mana musik metal bertemu orkestra simfoni. Hetfield juga mulai terbuka soal perasaannya, sering berbicara di panggung tentang kesehatan mental dan pentingnya meminta pertolongan. Di usianya yang melewati kepala 5, ia menemukan kembali makna dari menjadi seniman. Ia mulai membangun studio pribadi, mengoleksi mobil tua, bahkan terlibat dalam kegiatan restorasi dan pengarsipan sejarah musik. Tapi, di atas semua itu, ia tetap menjadi pengingat bahwa seseorang bisa tumbuh dari latar yang sulit menghadapi gelapnya perjalanan, dan tetap berdiri tidak untuk menjadi sempurna, tapi untuk tetap jujur. James Hetfield bukan hanya ikon metal, dia adalah simbol dari keberanian untuk berubah, dan keberanian untuk tidak menyembunyikan luka. Karena justru dari sanalah karya terbesar sering lahir. Banyak orang mengenal James Hetfield sebagai suara keras Metallica, tapi setelah semua yang ia lalui, kita tahu suaranya lebih dari sekedar keras. Suaranya adalah gema dari seorang anak yang kehilangan ibunya terlalu dini. Seorang remaja yang bertanya pada keyakinan, tetapi menemukan jawabannya dalam musik. Seorang pria dewasa yang pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit. Dalam dunia musik yang cepat berubah, penuh ego dan citra palsu, James Hetfield tetap menjadi dirinya sendiri, kadang rapuh,
kadang keras kepala, tapi selalu jujur. Ia tidak berusaha jadi pahlawan, ia hanya terus bermain gitar, menulis lagu, dan berdamai dengan dirinya. Satu nada, satu lirik, satu konser dalam satu waktu. Dan mungkin justru itu yang membuatnya relevan hingga hari ini. Karena kekuatan sejati tidak selalu datang dari mereka yang sempurna, tapi karena mereka yang pernah jatuh dan tetap memilih berdiri. You know what the hell was going on?